rumah, dan setiap perempatan jalan telah kembali ke rumahnya sendiri. Mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika mereka raja makan dan minuman serta makanan adat lainnya dihindarkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat keramaian lampu ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh ketenangan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikian pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir mengenai lautan. Demikian pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman. Supatipanno bhagavato sawaka sangham, ojo patipanno bhagavato sawaka sangham, naya patipanno bhagavato sawaka sangham, sami patipanno bhagavato sawaka sangham, yadi dan cattari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sangham, bahuneo bahuneo dagineo anjalikaraneo anyutaram punyaketam lokasan. Halaman 28. Marilah kita lanjutkan dengan mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang bagi keluarga merupakan ajaran yang sangat berharga untuk bisa memahami tentang hakikat kehidupan, tentang perpisahan karena tinggal karena kematian. Kita baca bersama-sama khotbah Sang Buddha yang diberi judul Sutta tentang Dukkha Penderitaan 28, 30 dan 31. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini
yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, pesan pada dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan. Halaman 34. Pangsukulan rasa. Kita baca dulu terjemahan Indonesianya. Halaman 34. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan menghilang. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, baik yang timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Kita baca bahasa Palinya, yaitu kita baca 2 baris ke kanan sebanyak 3 kali. Amida wata sangkara, 2 kalimat ke kanan 3 kali. Upa
bakti, rasa hormat itu tidak pernah luntur dalam diri kita. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi hingga di beberapa daerah di India, dan juga tidak sedikit pula khotbah-khotbah itu selain diberikan oleh Sang Buddha di dalam wihara, ceramah langsung di wihara, namun juga di tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain itu contohnya ketika Sang Buddha menghadiri pemakaman, ya, itu Sang Buddha juga menyempatkan diri memberikan ceramah atau khotbah dhamma. Apa tujuan memberikan khotbah dhamma kepada yang hadir, kepada para pelayat, dan juga tentunya ditujukan terutama kepada keluarga yang ditinggalkan. Pasti dari zaman dulu sampai sekarang, ketika anggota keluarga kita meninggal, pasti mengalami kesedihan karena perpisahan itu perpisahan yang tidak kita harapkan. Sekalipun orang tua kita, nenek kita, kakek kita sudah usia lanjut, rasanya kita tidak tega untuk berpisah dengan beliau-beliau, dengan mereka. Orang beragama sangat mudah sekali, namun orang yang mengerti agama, orang yang mengerti tentang hukum-hukum alam, hukum semesta itu tidak selamanya. Bahkan orang yang sudah menekuni agama sekian tahun saja tidak langsung bisa mengerti. Saya ambilkan contoh, ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, beliau wafat. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh para murid beliau, oleh para biku dengan cara yang berbeda. Bisa saya kelompokkan menjadi dua. Ada kelompok pertama, begitu mendengar Sang Buddha wafat ketika usia 80 tahun, para biku itu tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima, kemudian dia nangis-nangis. Itu seorang biku itu pakai jubah, ya, nangis-nangis, ada yang bergulung-gulung di tanah, mengatakan Sang Buddha tidak boleh mati, Sang Buddha tidak boleh pergi, Sang Buddha masih dibutuhkan oleh dunia ini. Mereka berguling-guling di tanah. Secara fisik mereka menderita, secara batiniah pun juga menderita karena tidak bisa menerima. Kemudian kelompok yang kedua, begitu mendengar Sang Buddha wafat, dia dengan kondisi batiniah yang tenang. Sudah demikian hukum alam di dunia ini tidak mengenal perkecualian. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Agama apapun, keyakinan apapun, ya, tidak ada orang yang bebas dari kematian. Menyadari hakikat kehidupan itu ternyata tidak gampang, tidak mudah. Bahkan saya sendiri sudah jadi biku pakai sudah bertahun-tahun, itu pun juga masih kelompok yang pertama ini juga. Belum bisa segera menerima kematian saudara-saudara kita yang paling dekat kita, karena belum menyadari tentang hukum, ya. Namun melalui proses dan seringnya kita membaca kitab suci, ya, rutin, ya, setiap saat ada upacara kematian, baik itu kematian secara langsung maupun peringatan-peringatan, itu menyadarkan kepada kita
untuk segera menerima hukum-hukum kesenjataan, hukum-hukum alam ini. Salah satunya kita dengan lapang dada, dengan ikhlas menerima kematian seseorang, baik itu orang-orang dekat kita maupun orang yang jauh dengan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, acara pada kesempatan ini terselenggara karena putra-putrinya, saudara-saudara ataupun keturunan dari almarhum mempunyai bakti yang tinggi kepada beliau dengan diadakan pelaksanaan doa ini sebagai bekal beliau dalam menapaki kehidupan berikutnya. Tentunya doa itu sangat penting. Tadi di awal kita acara sudah membaca tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal. Tadi dikatakan oleh Sang Buddha bahwa orang yang mati pun sangat perlu lagi 1, 2, 3. Kita akan baca tapedu sekali. Namo